Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Hujan turun rintik-rintik di kota kecil itu, membasahi atap rumah sakit dengan suara ketukan yang lirih namun menusuk hati. Aroma antiseptik bercampur dengan dinginnya udara membuat ruang tunggu semakin sunyi. Di salah satu kursi kayu panjang, seorang wanita paruh baya bernama Ruth duduk dengan wajah pucat. Jemari tangannya terus bergetar memegang sebuah tas kecil berisi Alkitab yang lusuh. Sementara di sampingnya, seorang pria berwajah keras bernama Daniel, suaminya, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Di dalam ruang pemeriksaan, seorang gadis kecil berusia 10 tahun dengan rambut hitam panjang tergerai duduk manis di atas ranjang pasien. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, namun matanya tetap bercahaya. Namanya Maria. Di balik kelemahannya, ada ketenangan yang jarang dimiliki anak seusianya. Ia menatap dokter yang sedang menuliskan sesuatu di atas berkas medis. "Maria," ujar dokter dengan suara lembut, "kamu anak yang kuat sekali. Tapi hasil pemeriksaan ini menunjukkan penyakitmu semakin serius. Tubuhmu akan sering terasa lemah, dan kamu harus banyak istirahat." Maria tersenyum kecil. "Terima kasih, dokter." Senyum itu begitu tulus, seakan ia tidak sedang mendengar kabar tentang penyakit yang akan merenggut masa kecilnya. Setelah dokter selesai menjelaskan, Ruth dipanggil masuk. Wajah dokter itu berubah serius. "Bu Ruth, Pak Daniel," katanya hati-hati, "saya harus jujur. Penyakit anak Anda tergolong berat. Tidak ada jaminan pengobatan ini bisa berhasil. Kami akan berusaha, tetapi secara medis, harapan itu tipis." Seakan dunia runtuh dalam sekejap. Ruth menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Daniel mengepalkan tangannya kuat-kuat, menahan amarah sekaligus keputusasaan. "Kenapa harus dia, Dok? Dia masih kecil." Suara Daniel meninggi, nyaris berteriak. Dokter menunduk, tak mampu menjawab pertanyaan yang penuh luka itu. Ketika mereka keluar dari ruang dokter, Ruth tak sanggup lagi menahan diri. Air matanya jatuh deras. Ia memeluk Maria erat-erat, seakan tidak ingin melepaskannya. "Maria, anakku," suaranya bergetar, "Mama tidak tahu harus bagaimana." Namun, gadis kecil itu hanya mengusap pipi ibunya dengan tangan mungilnya. Dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Jangan menangis, Mama. Yesus pegang tanganku. Dia selalu bersamaku. Ingatkan, Mama, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Ruth menatap anaknya dengan air mata yang jatuh makin deras. Bagaimana mungkin anak kecil yang sedang menderita bisa berkata seperti itu? Maria tersenyum, lalu bernyanyi lirih dengan suara kecilnya. Not musik Yesus sayang semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semua dicintanya. Yesus sayang semua anak di dunia. Not musik. Suara kecil itu terdengar seperti cahaya di tengah kegelapan. Ruth menutup wajahnya, tangisnya berubah menjadi doa. "Ya Tuhan, mengapa Engkau memilih anak sekecil ini? Tapi kalau Engkau memang bersama dia, berilah aku kekuatan." Sementara itu, Daniel duduk di kursi ruang tunggu dengan wajah penuh amarah. Ia tidak menangis, hanya diam dengan rahang mengeras. Di dalam hatinya berkecamuk pertanyaan besar. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia biarkan ini terjadi? Apa salahku? Apa salah anakku? Kenapa bukan aku saja yang sakit? Ia memukul dinding dengan tangan, menahan emosi. Hatinya sudah lama dingin terhadap Tuhan, tapi sekarang ia benar-benar merasa Tuhan tidak adil. Saat itu, Maria dengan kursi rodanya didorong keluar oleh ibunya. Melihat wajah ayahnya yang marah, Maria tersenyum lagi. "Papa?" panggilnya pelan. Daniel menoleh. Matanya memerah, namun ia berusaha tegar. "Ya, Nak." Maria mengangkat tangannya yang lemah, meminta ayahnya mendekat. Daniel berjongkok, menatap wajah pucat anaknya.
Papa jangan marah sama Tuhan. Ya? Yesus sayang Papa juga. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Daniel. Ia tercekat, tak mampu menjawab. Hanya air mata yang akhirnya jatuh di pipinya. Malam itu, di rumah sederhana mereka, Ruth membuka Alkitab yang lusuh. Ia duduk di samping ranjang Maria, membacakan firman dengan suara lirih. Maria, Mama bacain Mazmur 121. Ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Maria tersenyum, matanya berbinar. Mama, Yesus pasti tolong kita. Aku nggak takut. Setelah itu, Maria meminta ibunya bernyanyi. Dengan suara bergetar, Ruth mulai menyanyikan sebuah lagu lama yang sangat dikenal anak-anak sekolah minggu. Not musik Yesus pegang erat tanganku, waktuku lemah, waktuku susah. Yesus pegang erat tanganku, setiap waktu. Not musik. Maria ikut bernyanyi pelan. Walau suaranya kecil dan napasnya pendek, ada sukacita yang tulus. Daniel yang duduk di ruang sebelah mendengarkan diam-diam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sebelum tidur, Maria menutup matanya dan berdoa. Tapi doanya berbeda dari doa anak-anak biasanya. Terima kasih, Yesus, buat hari ini. Terima kasih karena masih bisa lihat Papa dan Mama. Walaupun aku sakit, aku tahu Engkau sayang aku. Tolong jangan biarkan Mama sedih. Tolong juga Papa supaya percaya sama Engkau. Amin. Ruth menunduk, menahan tangis. Ia sadar, anaknya tidak sedang berdoa untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang tuanya. Malam itu, Ruth tidur dengan air mata, Daniel dengan kebisuan, dan Maria dengan senyuman tenang di wajahnya. Hari-hari berikutnya penuh dengan perjalanan rumah sakit, suntikan, obat, dan doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan. Ruth sering merasa putus asa, tetapi setiap kali ia melihat mata anaknya, selalu ada kekuatan yang baru. Maria selalu berkata, "Jangan takut, Mama. Yesus selalu sama kita." Firman Tuhan yang ia hafal terdengar berulang kali di bibirnya. Salah satunya yang paling sering ia ucapkan adalah Yohanes pukul 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika mendengar anaknya mengutip firman itu, Ruth merasa malu pada dirinya sendiri. Betapa sering ia meragukan kasih Tuhan, sementara anaknya yang masih kecil percaya penuh tanpa ragu. Hari itu, kabar yang menggetarkan itu memang mengguncang hati keluarga kecil ini. Namun di balik kabar buruk, ada secercah cahaya kecil yang terus bersinar melalui mulut seorang anak kecil berusia 10 tahun. Bagi Ruth, kabar itu adalah alasan untuk menangis. Bagi Daniel, kabar itu adalah alasan untuk marah. Tetapi bagi Maria, kabar itu adalah alasan untuk percaya lebih lagi. Dan dari situlah perjalanan iman keluarga ini dimulai, perjalanan yang akan membawa mereka menapaki lembah kekelaman, namun juga menemukan terang kasih Kristus yang tak pernah padam. Suasana rumah sederhana keluarga itu berubah sejak kabar buruk dari dokter. Pagi-pagi buta, Ruth selalu bangun dengan hati yang berat, seolah setiap hari hanyalah penantian. Di dapur, suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar pelan. Ruth membuat teh hangat untuk Maria, anak kecil yang kini harus menjalani hari-harinya di kursi roda. Di kamar kecil yang diterangi sinar matahari pagi, Maria duduk dengan selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya pucat, tetapi ada senyum manis yang selalu hadir. Ketika ibunya masuk membawa teh, Maria berkata dengan suara kecil namun tegas, "Mama, jangan lupa doa dulu." Ruth tertegun. Ia terlalu sibuk memikirkan sakit anaknya sampai hampir lupa berdoa. Dengan mata berkaca-kaca, ia meletakkan teh di meja kecil, lalu menggenggam tangan Maria. "Ya Tuhan," doa Maria lirih, "terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih karena Mama masih bisa buatkan aku teh, dan Papa masih bisa kerja. Tolong berkati Mama dan Papa. Tolong kasih mereka damai sejahtera. Amin." Setelah itu, Maria menatap ibunya. "Mama,
Jangan takut. Ya, aku tahu Yesus ada di sini. Hari itu, mereka harus kembali ke rumah sakit untuk kontrol. Jalan menuju rumah sakit terasa panjang. Daniel menyetir dengan wajah kaku, matanya menatap lurus ke depan. Ruth duduk di kursi depan dengan hati yang tak tenang, sementara Maria di kursi belakang bernyanyi pelan. Not musik. Ku jalan serta Yesus, ku jalan sertanya. Setiap hari aku senang, ku jalan serta Yesus, not musik. Suara Maria lembut, tetapi penuh sukacita. Ruth menoleh ke belakang, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Maria, kamu tidak takut ya ke rumah sakit lagi? Tanya Ruth. Tidak, Emma. Yesus ikut aku. Dia kan gembala yang baik, jawab Maria sambil tersenyum. Ia lalu melanjutkan dengan hafalan ayat yang sering ia ulang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23:1-3. Daniel yang mendengarkan dari kursi kemudi hanya terdiam. Hatinya bergejolak. Ia ingin percaya kata-kata anaknya, tetapi pikirannya menolak. Kalau Tuhan benar gembala, kenapa domba kecil ini dibiarkan sakit? Di rumah sakit, Maria harus menjalani pemeriksaan darah lagi. Jarum suntik yang menusuk kulit tipisnya membuat Ruth tak kuasa menahan tangis. Namun Maria justru berkata, Mama, jangan takut. Cuma jarum kecil, kok. Aku punya Yesus yang besar. Setelah perawatan, mereka ditempatkan di kamar rawat sementara. Beberapa anak lain juga dirawat di sana. Maria melihat seorang anak laki-laki sebaya yang juga sakit, menangis kesakitan. Tanpa pikir panjang, ia berbisik kepada ibunya, Mama, boleh aku doain dia? Ruth mengangguk dengan ragu. Maria lalu menyuruh ibunya mendorong kursi rodanya mendekati anak itu. Dengan suara lembut ia berkata, Halo, aku Maria. Boleh aku berdoa untuk kamu? Anak itu mengangguk pelan. Maria lalu memegang tangannya dan berdoa, Tuhan Yesus, tolong teman baru aku. Kasih dia kekuatan, supaya dia tidak takut. Dalam nama Yesus, amin. Mata ibunya berkaca-kaca melihat anak sekecil itu lebih peduli pada orang lain ketimbang dirinya sendiri. Malamnya, setelah kembali ke rumah, Ruth duduk di samping ranjang Maria. Wajahnya terlihat letih, namun matanya tetap memandang anaknya dengan penuh kasih. Maria, katanya lirih, Mama takut kehilangan kamu. Maria menggeleng lemah. Mama, jangan bilang begitu. Ingat Yohanes pukul 14:27. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus sudah janji kasih damai sejahtera. Jadi Mama tidak boleh takut. Ia lalu bernyanyi dengan suara kecil, mengajak ibunya ikut serta. Not musik. Yesus pegang erat tanganku, waktuku lemah, waktuku susah. Yesus pegang erat tanganku, setiap waktu, not musik. Suara itu bergema di kamar kecil mereka, mengalir lembut bagai doa yang hidup. Ruth akhirnya ikut bernyanyi, walau suaranya terputus-putus oleh tangis. Hari-hari berikutnya Maria makin lemah, tetapi imannya tidak pernah pudar. Setiap pagi ia selalu meminta ibunya membacakan Alkitab. Ayat favoritnya adalah Mazmur 46:2-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mama, kata Maria suatu hari, walaupun dunia ini bergoncang, Yesus tetap pegang kita. Jadi Mama jangan takut lagi. Ya? Ruth hanya bisa mengangguk sambil menangis. Ia merasa kecil di hadapan imannya sendiri. Suatu hari Minggu, Ruth memaksa dirinya membawa Maria ke gereja walau tubuhnya lemah. Jemaat terkejut melihat gadis kecil itu datang dengan kursi roda, wajahnya pucat tapi senyumnya bersinar. Ketika jemaat menyanyikan lagu pujian, not musik, Kau tetap Allah, yang setia selamanya, not musik. Maria ikut mengangkat tangannya pelan. Jemaat yang melihatnya menangis. Bahkan pendeta yang memimpin ibadah terdiam sejenak, air matanya menetes. Selesai kebaktian,
Banyak orang mendekati Maria, memeluknya, dan berkata mereka dikuatkan oleh imannya. "Lihat, bisik Maria, Yesus pakai aku buat kuatkan orang lain." Ruth memeluknya erat-erat, hatinya hancur tapi juga dipenuhi sukacita yang aneh. Sukacita yang lahir bukan dari keadaan baik, tapi dari iman yang hidup. Hari-hari penuh perjuangan itu terus berjalan. Tubuh kecil Maria semakin lemah, tetapi imannya semakin kokoh. Di saat orang dewasa mulai goyah, Maria justru menjadi teladan. Imannya kecil seperti biji sesawi, tetapi besar dalam kuasa Tuhan. Kata-kata sederhana dari mulutnya menjadi penghiburan, bahkan lagunya yang lirih menjadi doa bagi banyak orang. Bagi ibunya, Maria adalah malaikat kecil yang menguatkan. Bagi ayahnya, ia adalah cahaya yang perlahan meluluhkan hati yang keras. Bagi jemaat, ia adalah kesaksian hidup tentang iman yang tidak terguncang oleh penderitaan. Sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11:1. Dan dari sinilah, iman seorang gadis kecil mulai bersinar terang, lebih terang daripada sakit yang merongrong tubuhnya. Malam itu, hujan turun deras membasahi kaca jendela rumah sederhana mereka. Ruth sedang menidurkan Maria, sementara Daniel duduk di ruang tamu seorang diri. Di depannya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya kosong, pikirannya penuh pertanyaan yang tak terjawab. Sejak kabar buruk dari dokter, hatinya semakin keras. Ia jarang bicara pada Tuhan, apalagi berdoa. Baginya, Tuhan seakan tidak adil. Bagaimana bisa seorang anak kecil yang polos, yang bahkan rajin berdoa, harus menderita penyakit yang begitu berat? Daniel menghela napas berat. Kalau Tuhan ada, kenapa dia diam? Kalau dia kasih, kenapa anakku harus sakit? Kenapa bukan aku saja? Ia memukul meja dengan kepalan tangan. Air matanya jatuh untuk kesekian kalinya, meski ia selalu berusaha menyembunyikan itu dari Ruth dan Maria. Keesokan paginya, ketika Daniel mengantar sarapan ke kamar, ia mendapati Maria sedang duduk dengan Alkitab kecil terbuka di pangkuannya. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi matanya berbinar. "Papa," sapa Maria dengan senyum, "aku lagi baca firman." Daniel duduk di tepi ranjang, menatap anaknya. "Firman apa yang kamu baca, Nak?" Maria menunjuk Alkitabnya. Yohanes pukul 14:27. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Daniel terdiam. Kata-kata itu seolah ditujukan langsung kepadanya, tapi hatinya masih menolak. "Tapi kenyataannya, kamu sakit, Maria. Papa lihat kamu menderita tiap hari. Di mana damai itu?" Maria mengangkat tangannya yang lemah, menggenggam jemari ayahnya. "Papa, Yesus tetap pegang aku. Damai itu bukan karena aku sehat, tapi karena Yesus ada di hatiku." Daniel tercekat. Air matanya hampir tumpah, tapi ia berpaling, tak ingin terlihat rapuh. Hari-hari berikutnya, Daniel semakin sulit mengendalikan emosinya. Suatu malam ia bertengkar dengan Ruth. "Kenapa kamu masih bisa percaya Tuhan?" seru Daniel. "Kamu tidak lihat apa yang terjadi pada anak kita? Bukankah doa-doa kita tidak dijawab?" Ruth menatap suaminya dengan mata merah. "Kalau bukan karena Tuhan, aku sudah menyerah, Daniel. Justru karena Dia, aku masih bisa bertahan." Daniel menggeleng keras. "Aku tidak bisa." Tuhan itu diam. Dia biarkan anak sekecil itu menderita. Maria yang mendengar pertengkaran itu dari kamarnya memanggil dengan suara lemah, "Papa, Mama." Mereka berdua segera masuk. Maria menatap ayahnya dengan lembut. "Papa jangan marah sama Tuhan. Ya? Yesus sayang Papa juga." Daniel terpaku. Kata-kata polos itu menghantam hatinya seperti kilat di malam gelap. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu, Maria meminta ayahnya duduk di samping ranjang. Ia lalu bernyanyi dengan suara lirih. Not musik, "Kau tetap Allah, yang setia selamanya. Tak tergoyahkan kuasa MU. Kau tetap Allah, di setiap musim hidupku."
Ku berserah penuh kepada mu, not musik. Suara kecil itu meresap ke dalam hati Daniel. Ia menangis di sisi ranjang, menyembunyikan wajahnya di balik tangan. Sementara Maria terus bernyanyi dengan mata terpejam, bibirnya tersenyum damai. Hari berikutnya di rumah sakit, Daniel duduk termenung di lorong. Di sekelilingnya banyak orang tua dengan wajah sedih menunggu anak mereka yang juga sakit. Ia menatap langit-langit putih, lalu berbisik lirih. Tuhan, kalau Engkau ada, jawab aku. Kenapa anakku? Kenapa bukan aku saja? Ia tidak mendengar jawaban. Hanya suara langkah dokter dan suster yang berlalu lalang. Namun di kejauhan, ia mendengar suara kecil anaknya bernyanyi di kamar rawat. Not musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau kecil lemah, aku ini miliknya, not musik. Suara itu membuat hatinya luluh. Ia tak mendapat jawaban langsung, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kedamaian yang mengalir lewat nyanyian anaknya. Suatu sore, Maria meminta ayahnya membaca Alkitab untuknya. Daniel menolak, "Papa tidak pandai baca firman." Tapi Maria memohon dengan mata berbinar. Akhirnya Daniel membuka Alkitab lusuh milik Ruth dan membaca dengan suara terbata. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pukul 3:16. Maria tersenyum. Itu janji Yesus, Pak. Dia sayang aku, dan dia juga sayang Papa. Daniel menutup Alkitab, hatinya berguncang. Ayat itu sudah sering ia dengar, tetapi malam itu terasa berbeda, karena dibaca di hadapan anak kecil yang sedang berjuang dengan penyakitnya. Malam itu, Daniel tertidur di kursi dekat ranjang Maria. Dalam tidurnya ia bermimpi. Ia melihat Maria berjalan di padang rumput hijau, wajahnya berseri, tubuhnya sehat, berlari sambil tertawa. Ada cahaya terang yang menyinari. Ketika ia hendak memanggil, Maria menoleh dan berkata, "Papa, jangan takut. Yesus gembalaku. Dia juga gembala Papa." Daniel terbangun dengan air mata. Ia menatap anaknya yang tidur lemah di ranjang. Hatinya mulai goyah, tembok kerasnya perlahan retak. Beberapa hari kemudian, ketika Maria merasa kesakitan, Daniel panik. Ia memeluk anaknya erat-erat. "Maria, Papa tidak tahu harus bagaimana. Papa tidak bisa menolong kamu." Maria tersenyum lemah. "Papa, doa sama Yesus." Daniel tercekat. Sudah bertahun-tahun ia tidak berdoa. Namun melihat anaknya menderita, ia berlutut di samping ranjang, menutup mata, dan berkata dengan suara serak, "Ya Tuhan, aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Tapi tolong anakku. Tolong dia." Itu doa pertamanya setelah sekian lama. Dan meski sederhana, air mata yang mengalir membuat doa itu terasa tulus. Maria mengusap wajah ayahnya. "Papa, Yesus dengar. Jangan takut lagi." Hari-hari berikutnya tetap penuh penderitaan. Namun di tengah sakitnya, Maria terus mengajarkan sesuatu pada ayahnya. Iman yang sederhana tapi tulus. Bagi Daniel, pertanyaan itu belum terjawab. Kenapa anakku harus sakit? Namun lewat senyum, doa, dan lagu anaknya, ia mulai menemukan jawaban lain. Karena iman kecil itu bisa meluluhkan hati yang keras, bahkan hati seorang ayah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3:5-6. Pertanyaan itu mungkin belum terjawab tuntas. Tetapi iman seorang gadis kecil mulai menyalakan lilin di hati seorang ayah yang hampir padam. Hujan gerimis turun di luar jendela kamar rumah sakit. Aroma obat-obatan bercampur dengan udara lembab memenuhi ruangan. Di ranjang putih itu, Maria berbaring dengan selang infus menempel di tangannya yang kecil. Matanya setengah terpejam, namun ia masih berusaha tersenyum setiap kali menatap kedua orang tuanya. Daniel duduk di kursi sebelah ranjang, menggenggam tangan anaknya erat-erat. Wajahnya lelah, matanya sembab karena kurang tidur. Ruth duduk di sisi lain,
membelai rambut lembut Maria dengan penuh kasih. Hari itu adalah hari ketiga sejak kondisi Maria menurun drastis. Dokter sudah bicara dengan hati-hati kepada Daniel dan Ruth, mempersiapkan mereka untuk kemungkinan terburuk. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk. Namun, justru di tengah kepedihan itu, iman kecil Maria bersinar semakin terang. "Papa?" Suara Maria terdengar lirih. Daniel segera mendekat. "Iya, Nak. Papa di sini. Papa jangan sedih terus, ya? Aku nggak apa-apa. Yesus pegang tanganku." Daniel menelan ludah, air matanya hampir tumpah. "Tapi Papa nggak sanggup lihat kamu kesakitan begini." Maria tersenyum kecil. "Papa, aku punya doa buat Papa sama Mama. Mau dengar?" Daniel dan Ruth saling menatap. Hati mereka hancur, tapi mereka mengangguk. Maria menutup mata, lalu dengan suara lirih ia berdoa. "Bapa di surga, terima kasih buat Papa sama Mama. Walaupun aku sakit, aku tahu Engkau sayang aku. Tolong kuatkan Papa, supaya Papa percaya sama Engkau lagi. Tolong jaga Mama juga. Aku nggak minta sembuh lagi, tapi aku minta damai sejahtera MU buat keluarga kami. Amin." Ketika doa itu selesai, tangis Daniel pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Tuhan, aku kalah. Aku nggak bisa melawan lagi." Ruth mengambil Alkitab kecil di meja samping, lalu membacakan Mazmur kesukaan Maria. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada MU dan tongkat MU, itulah yang menghibur aku." Mazmur 23:4. Maria membuka mata dan tersenyum. "Itu ayat favorit aku. Emma, Yesus gembala baik. Dia selalu jagain aku." Daniel menatap anaknya, hatinya berguncang. Ayat itu, yang dulu hanya kalimat hafalan baginya, kini terasa hidup, karena keluar dari mulut seorang anak kecil yang sedang berjalan di lembah kekelaman itu sendiri. Malamnya, Maria meminta Mama menyanyikan lagu pujian. Ruth pun bernyanyi dengan suara lembut. Not musik. "Kau yang menenangkan hatiku. Saat badai hidup menerpaku. Kau yang selalu setia menolongku. Yesus, pegangan hidupku." Not musik. Maria ikut bersenandung lirih. Daniel hanya bisa menunduk, air matanya mengalir deras. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Anak kecil yang menderita itu bisa memuji Tuhan dengan tulus, sementara ia, seorang ayah dewasa, masih sibuk bertanya kenapa. Keesokan harinya, Daniel mencoba berbicara dengan Maria. "Maria, kamu nggak takut?" tanyanya pelan. "Takut apa, Pak?" "Takut kalau Yesus panggil kamu pulang." Suara Daniel bergetar. Maria tersenyum polos. "Kenapa harus takut, Pak? Kalau Yesus panggil, artinya aku pulang ke rumah yang indah. Di sana nggak ada sakit lagi. Tapi aku pengen Papa ikut Yesus juga, supaya kita bisa ketemu lagi nanti." Daniel tercekat. Kata-kata itu menampar hatinya. Ia menyadari, anaknya lebih siap menghadapi kematian dibanding dirinya menghadapi kehilangan. Hari itu, setelah Maria tertidur, Daniel keluar ke taman rumah sakit. Hujan sudah reda, hanya ada sisa embun di dedaunan. Ia duduk di bangku, menundukkan kepala, lalu berdoa dengan suara serak. "Tuhan, aku nggak ngerti rencana MU. Aku nggak tahu kenapa anak sekecil itu harus sakit. Tapi aku lihat imannya, dan aku malu. Kalau Engkau benar-benar ada, ajari aku percaya. Jangan biarkan aku kehilangan Maria tanpa mengenal Engkau lebih dulu." Itu doa kedua dalam hidupnya setelah sekian lama. Dan kali ini, ia merasa sesuatu berbeda, ada beban yang perlahan terangkat. Ketika ia kembali ke kamar, Maria sudah bangun. Ia menatap ayahnya dan berkata, "Papa, aku tadi mimpi Yesus pegang tangan aku. Dia bilang, aku selalu bersamamu." Daniel duduk di sampingnya, tak kuasa menahan tangis. "Papa mau ikut Yesus juga, Nak?" Maria tersenyum bahagia. "Yai, mari kita nyanyi, Pak." Lalu dengan suara lemah, Maria mulai menyanyikan. Not musik,
Ku serahkan hidupku ke dalam tangan MU, Tuhan. Masa depanku ada di tangan MU, not musik. Daniel ikut bernyanyi, meski suaranya patah-patah karena tangis. Ruth pun ikut. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, keluarga kecil itu bernyanyi bersama dalam damai. Beberapa hari kemudian, pendeta jemaat datang menjenguk. Ia membacakan firman dari 2 Korintus 4, 16, 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Maria mendengarkan dengan penuh perhatian. Berarti sakitku ini juga dipakai Tuhan, ya Pak Pendeta? Pendeta tersenyum haru. Betul sekali, Nak. Lewat kamu, Papa dan Mama belajar tentang kasih Tuhan. Daniel menunduk. Air matanya menetes lagi. Ia tahu kata-kata itu benar. Hari-hari Maria mungkin semakin singkat, tubuhnya semakin lemah, namun doa-doanya semakin kuat. Doanya bukan lagi tentang kesembuhan dirinya, melainkan tentang keselamatan ayahnya, keteguhan ibunya, dan damai bagi keluarga mereka. Dalam kelemahan seorang anak kecil, kuasa Tuhan nyata. Dalam doanya yang sederhana, ada kekuatan yang meluluhkan hati keras seorang ayah. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus pukul 5:16. Dan malam itu, ketika Maria menutup mata sambil berdoa untuk ayahnya, Daniel tahu, Tuhan sedang menjawab doa seorang anak. Malam itu udara rumah sakit begitu dingin. Hujan deras mengguyur kota, sementara suara angin yang menerpa jendela membuat suasana semakin mencekam. Di dalam kamar kecil itu, hanya suara mesin monitor jantung yang berdetak pelan menemani keheningan. Maria terbaring lemah, wajahnya pucat. Nafasnya tersengal-sengal, dada kecilnya naik turun dengan susah payah. Di sampingnya, Ruth menggenggam erat tangan anaknya, sementara Daniel duduk dengan mata merah menatap putrinya yang sedang berjuang. Dokter sudah memberitahu bahwa kondisi Maria berada pada tahap kritis. Mereka diminta bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kalimat itu kembali terngiang di telinga Daniel, menusuk jantungnya berkali-kali. Ia ingin menyangkal, ingin melawan, namun tubuhnya sendiri lemas, seolah semua tenaga telah terkuras. Dengan suara lirih, Maria memanggil, "Mama." Ruth segera menunduk. "Ya, sayang. Mama di sini. Aku mau dengar Mama nyanyi, lagu kesukaanku." "Yang mana, Nak?" "Yesus pegang erat tanganku." Ruth mengangguk, menahan tangisnya. Dengan suara bergetar, ia mulai bernyanyi pelan. Not musik Yesus pegang erat tanganku. Waktu aku takut dan bimbang. Yesus pegang erat tanganku. Sampai aku tiba di rumah Bapa. Not musik. Maria tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Ia berbisik, "Aku nggak takut, Ma. Yesus sama aku." Daniel menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Air mata jatuh deras ke lantai. Kata-kata putrinya seperti pedang yang menembus dinding hatinya yang keras. Ruth lalu membuka Alkitab kecil di meja. Dengan suara lembut, ia membacakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada MU dan tongkat MU, itulah yang menghibur aku." Mazmur 23, 4. Maria mengangguk pelan. "Itu janji Yesus buat aku, Pak." "Emma." Daniel menggenggam tangan putrinya dengan erat. "Papa janji, Nak. Papa nggak akan ninggalin Tuhan lagi. Papa akan percaya sama Yesus, seperti kamu percaya." Maria tersenyum lega. "Aku bahagia, Pak. Itu doa aku dari dulu." Semakin larut, kondisi Maria makin melemah. Nafasnya semakin pendek, tubuhnya mulai dingin. Namun di tengah penderitaannya, ia masih berusaha mengucapkan doa. "Bapa di surga, terima kasih untuk Papa dan Mama. Terima kasih sudah kasih aku keluarga ini. Aku titip Papa sama Mama ke dalam tangan MU. Jangan biarkan mereka jauh dari Engkau lagi. Aku siap pulang kalau Engkau mau."
Ruth sudah tak bisa menahan tangis. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke bantal putrinya. Daniel pun menangis terisak, memeluk anaknya dengan segenap hati. Maria lalu berbisik, "Pak, Emma, nyanyi sama aku, ya?" Mereka berdua mengangguk. Dengan suara lemah, Maria mulai menyanyikan lagu yang ia sukai sejak kecil. Not musikku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku ditebusnya dengan darahnya, dan dipuaskan oleh kasihnya. Not musik. Suara kecil Maria makin lama makin melemah. Namun di balik kelemahan itu ada damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tepat pukul 2.15 dini hari, Maria menarik nafas panjang. Ia menatap papa dan mamanya sekali lagi, lalu berbisik pelan. "Yesus, aku datang." Monitor jantung berdetak semakin pelan, hingga akhirnya berhenti. Suara mesin berbunyi panjang, tanda garis lurus di layar. Ruth menjerit histeris. "Maria jangan tinggalin mama." Daniel memeluk tubuh kecil itu erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Namun wajah Maria terlihat begitu tenang, seakan tertidur damai. Senyum kecil masih terukir di bibirnya, seperti anak kecil yang sedang bermimpi indah. Di tengah tangisan itu, Ruth teringat doa terakhir Maria, agar ayahnya kembali kepada Tuhan. Ia menatap Daniel yang menangis sambil mengguncang tubuh putrinya. Lalu, untuk pertama kalinya, Daniel berlutut di samping ranjang, menengadah, dan berdoa. "Tuhan Yesus, aku kalah. Aku menyerah. Aku nggak bisa hidup tanpa Engkau. Aku percaya Engkau sudah pegang Maria. Aku percaya Engkau akan peluk dia lebih erat daripada aku. Ampuni aku yang selama ini jauh dari MU. Tolong aku, Tuhan." Itulah titik balik. Doa polos seorang anak akhirnya menembus langit dan meluluhkan hati seorang ayah yang keras. Pendeta jemaat yang dipanggil segera datang. Dengan suara penuh belas kasih, ia berkata, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Wahyu 21:4. Daniel dan Ruth menangis sambil mendengarkan. Kata-kata itu bagai pelita kecil di tengah kegelapan. Ketika perawat membereskan barang-barang Maria, mereka menemukan sebuah kertas kecil di bawah bantalnya. Tulisan tangan Maria yang sederhana, dengan huruf-huruf miring yang belum rapi. Di atas kertas itu tertulis, "Yesus sayang Maria. Yesus sayang papa dan mama. Jangan takut, Yesus selalu ada. Kalau aku pulang duluan, tunggu aku di surga, ya." Ruth membaca kertas itu sambil menangis. Daniel tak kuasa menahan tangisnya lagi, ia meraih kertas itu dan mengecupnya. Saat tubuh Maria dibawa keluar untuk dimakamkan, jemaat gereja yang berkumpul di rumah sakit spontan menyanyikan lagu pujian bersama-sama. Not musik Kau tetap Allah, walau badai hidup datang. Kau tetap Allah, walau bumi bergoncang. Pengharapanku hanya pada MU. Kau tetap Allah yang setia. Not musik. Tangis bercampur dengan pujian. Duka cita bercampur dengan iman. Di malam tergelap itu, cahaya iman seorang gadis kecil menyala terang, bahkan lebih terang daripada sebelumnya. Malam itu, Maria memang telah berpulang. Namun imannya tidak mati. Doa kecilnya, senyumnya yang lembut, dan keyakinannya yang teguh menjadi warisan abadi bagi orang tuanya, bagi jemaat, bahkan bagi setiap orang yang mendengar kisahnya. Ia benar-benar berjalan melewati lembah kekelaman, itu tanpa takut, karena ia tahu, Gembala Agung menggandeng tangannya. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4:7. Hari pemakaman Maria tiba. Langit mendung, awan kelabu menggantung di atas halaman gereja. Ratusan jemaat, keluarga, tetangga, dan teman sekolah Maria hadir, memenuhi bangku-bangku kayu. Suasana penuh duka. Di depan altar, sebuah peti kecil berwarna putih berdiri tenang. Di atasnya, sebuah foto Maria dengan senyum manis terpajang, dikelilingi bunga lili putih. Wajah gadis kecil itu tampak bersinar,
seolah ingin berkata, "Aku sudah di rumah Bapa." Ruth duduk di barisan depan, tubuhnya gemetar. Tangannya terus menggenggam kertas kecil peninggalan Maria, puisi sederhana yang ditulis putrinya sebelum pergi. Air matanya mengalir tanpa henti. Daniel duduk di sampingnya, wajahnya sembab. Namun ada sesuatu yang berbeda darinya. Tatapannya tidak lagi kosong. Ada air mata, ya, tapi juga ada secercah cahaya iman yang baru tumbuh. Ketika lagu penghiburan mulai dilantunkan oleh jemaat, air mata tumpah di seluruh ruangan. Not musik Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau aku kecil lemah, aku ini miliknya. Not musik. Suara anak-anak sekolah minggu yang bernyanyi membuat banyak orang dewasa terisak. Lagu sederhana yang sering dinyanyikan Maria di rumah kini menjadi pengingat kasih Tuhan di tengah duka yang dalam. Pendeta jemaat naik ke mimbar. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saudara-saudara, hari ini kita memang berkabung. Kita kehilangan seorang anak kecil, Maria, yang begitu kita kasihi. Namun di balik kehilangan ini, kita diingatkan akan iman yang besar dari seorang anak yang tubuhnya lemah, tapi rohnya kuat." Alkitab berkata dalam Yohanes 11, 25-26, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Maria telah percaya kepada Yesus. Dan kita yakin, hari ini ia bersama dengan Tuhan di rumah yang penuh kemuliaan. Tangisan terdengar di seluruh ruangan. Namun di balik air mata itu, ada rasa damai yang mulai merayap masuk ke hati jemaat. Setelah khotbah, pendeta memberi kesempatan bagi keluarga untuk menyampaikan sepatah kata. Ruth terlalu lemah untuk berbicara. Dengan gemetar, Daniel berdiri. Semua mata memandangnya, seorang ayah yang selama ini dikenal dingin kepada Tuhan, yang jarang sekali hadir dalam ibadah. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata, "Saudara-saudara, saya tidak pandai bicara. Saya seorang ayah yang keras kepala, yang lama sekali menolak Tuhan. Tapi lewat anak saya, Maria, Tuhan mengetuk hati saya kembali. Maria sakit, tubuhnya hancur, tapi imannya tetap teguh. Dia tidak pernah takut, karena dia tahu Yesus bersamanya. Bahkan di saat-saat terakhirnya, dia masih mendoakan saya, supaya saya percaya kepada Tuhan. Hari ini saya ingin berdiri di sini, di depan saudara semua, untuk bilang, saya sudah percaya. Saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Dan itu semua karena doa seorang anak kecil." Ruangan hening sejenak. Lalu terdengar isak tangis di mana-mana. Beberapa jemaat spontan bertepuk tangan sambil mengucap syukur. Pendeta mengangguk, matanya berkaca-kaca. Setelah Daniel selesai, pendeta kembali berkata, "Lihatlah, saudara-saudara, inilah bukti bahwa firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Seperti tertulis dalam 1 Korintus pukul 15:58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Doa Maria tidak sia-sia. Iman Maria tidak sia-sia. Air matanya menjadi benih, benih pertobatan, benih iman, benih pengharapan bagi banyak orang. Sebelum peti diturunkan, seluruh jemaat berdiri dan menyanyikan bersama. Not musik bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku hidup oleh iman, bukan dengan apa kulihat. Not musik. Suara itu bergema memenuhi ruangan. Meski dengan tangisan, mereka menyanyikan iman. Meski dengan kehilangan, mereka menyatakan pengharapan. Setelah ibadah, banyak orang menghampiri Daniel dan Ruth. Beberapa jemaat berkata, "Kesaksian Maria menguatkan kami." Ada yang berkata, "Saya jadi sadar iman saya lemah sekali dibandingkan anak kecil itu." Seorang remaja mendekati Ruth sambil menangis. "Tante, aku sering mengeluh sama Tuhan soal hidupku. Tapi setelah dengar tentang Maria, aku mau belajar bersyukur."
Air mata Ruth kembali mengalir, tapi kali ini bukan hanya karena duka. Ada sukacita kecil di tengahnya, karena ia tahu Maria tidak hidup sia-sia. Hari-hari setelah pemakaman, Daniel berubah. Ia mulai rajin datang ke gereja, bahkan ikut pelayanan doa. Setiap kali ia ditanya, ia hanya berkata, "Saya tidak mau menyia-nyiakan iman anak saya." Suatu malam, ia duduk di ruang tamu, membuka Alkitab yang dulu berdebu. Dengan suara pelan, ia membaca Amsal 22:6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Daniel tersenyum pahit. Maria yang mendidik papa lewat hidupnya sendiri. Ruth menatapnya dengan lembut. Itu artinya doa Maria tetap hidup. Kesaksian Maria tersebar di seluruh jemaat. Pendeta sering menceritakan kisahnya dalam khotbah. Banyak orang berkata, "Kalau anak kecil bisa percaya begitu kuat, mengapa saya masih ragu?" Setiap kali sekolah minggu berkumpul, guru sekolah minggu menceritakan kisah Maria. Anak-anak lain terinspirasi. Mereka belajar menghafal Mazmur 23. Seperti Maria, mereka bernyanyi dengan iman, percaya Yesus menggandeng tangan mereka. Dalam salah satu ibadah doa, pendeta kembali mengingatkan jemaat dengan Roma pukul 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Daniel menunduk, air mata kembali menetes. Ia sadar, meski pahit, penderitaan Maria dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Ruth seringkali terbangun malam-malam, merindukan suara anaknya. Dalam kesepian itu, ia akan duduk di ruang tamu dan bernyanyi pelan, lagu yang dulu Maria senandungkan. Not musik Yesus pegang erat tanganku. Waktu aku takut dan bimbang. Yesus pegang erat tanganku. Sampai aku tiba di rumah Bapa. Not musik. Air mata mengalir, tapi hatinya merasa dekat dengan Maria setiap kali ia menyanyikan lagu itu. Duka keluarga itu memang belum hilang. Kehilangan seorang anak tidak pernah mudah. Namun dari air mata mereka, Tuhan menumbuhkan benih iman yang baru. Dari doa seorang anak kecil, lahir pertobatan seorang ayah. Dari penderitaan seorang gadis, lahir penghiburan bagi jemaat. Air mata Maria tidak jatuh sia-sia. Air mata itu menjadi benih, benih kehidupan, benih iman, benih kasih yang terus bertumbuh dalam hati banyak orang. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126:5. Gereja kecil di pinggir kota itu dipenuhi jemaat pagi itu. Hari Minggu kali ini terasa berbeda. Ada suasana yang tak biasa, penuh haru, penuh damai, sekaligus penuh kerinduan. Di bagian depan altar, diletakkan sebuah bingkai foto sederhana dengan senyuman manis seorang gadis kecil, Maria. Rambutnya yang hitam panjang tergerai, matanya bersinar cerah, dan senyum polosnya seakan masih hidup. Hari itu, gereja mengadakan ibadah khusus mengenang kehidupan seorang anak kecil yang singkat, namun meninggalkan jejak iman yang mendalam. Pendeta Samuel membuka ibadah dengan suara bergetar. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk mengingat Maria, tetapi juga untuk merayakan iman yang diwariskannya kepada kita semua. Meskipun umurnya hanya 10 tahun, ia mengajarkan kita arti percaya, arti mengandalkan Tuhan, bahkan di tengah lembah kekelaman. Suasana hening, beberapa orang mulai menitikkan air mata. Di barisan depan, duduk Ibu Anna dengan mata yang masih sembab, tetapi kali ini ada cahaya lembut dalam tatapannya. Di sebelahnya, duduk Ayah Budi yang selama bertahun-tahun keras hati pada Tuhan, kini dengan Alkitab terbuka di pangkuannya. Wajahnya masih tegar, tapi matanya basah oleh air mata yang tak bisa ia bendung. Setelah pujian pertama selesai, Pendeta Samuel mempersilakan Ayah Budi maju. Jemaat terdiam, tak menyangka pria yang dulu jarang sekali tersenyum, apalagi berbicara di depan umum, kini berdiri di mimbar. Budi membuka mulutnya perlahan, suaranya serak. "Saudara-saudara, saya berdiri di sini bukan karena saya kuat. Justru karena saya lemah, tapi Yesus kuat.
Dulu saya orang yang dingin kepada Tuhan. Saya marah, kecewa, bahkan saya sempat berkata dalam hati, kalau Tuhan baik, kenapa anak sekecil Maria harus menderita begitu? Ia berhenti sebentar, menundukkan kepala, menahan tangis. Jemaat pun ikut larut dalam keheningan. Tapi, lanjutnya dengan suara bergetar, setiap kali saya melihat anak saya yang lemah, terbaring di ranjang, bukannya mengeluh, dia justru berkata, "Papa, Yesus sayang Papa juga." Kata-kata sederhana itu menusuk hati saya. Bagaimana mungkin anak berusia 10 tahun yang menderita bisa percaya begitu besar kepada Yesus, sementara saya yang dewasa malah meragukannya? Air matanya jatuh, ia menghela napas panjang. Waktu Maria meninggal, hati saya hancur. Tapi saya teringat Mazmur 23:4, yang selalu dia ucapkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saat itu saya sadar, Tuhan memang selalu bersama kami, bahkan di tengah air mata. Sejak hari itu, saya memutuskan untuk membuka hati saya kembali kepada Tuhan. Saya mau percaya, saya mau ikut Yesus. Dan itu semua karena iman kecil anak saya yang besar. Jemaat terharu. Beberapa orang tak bisa menahan tangis, termasuk para pemuda yang biasanya jarang tersentuh. Pendeta Samuel lalu membaca ayat dari 2 Timotius 4:7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ia menatap jemaat, lalu berkata, ayat ini biasanya kita pakai untuk orang dewasa yang sudah panjang umurnya, sudah melayani bertahun-tahun. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana seorang anak kecil, Maria, telah mengakhiri pertandingannya dengan iman yang teguh. Dia tidak panjang umur, tapi dia memelihara iman sampai akhir. Itu adalah warisan terbesar yang bisa kita terima. Jemaat mengangguk, banyak yang menyeka air mata. Lalu seorang ibu dari kelompok paduan suara berdiri. Dengan suara lembut ia mulai menyanyikan. Not musik, Yesus pegang erat tanganku, waktuku lemah, kau menguatkanku. Not musik. Seluruh jemaat pun ikut bernyanyi. Suara tangis bercampur dengan pujian, tetapi justru itu yang membuat suasana terasa kudus dan hidup. Setelah pujian, Ibu Anna diberi kesempatan berbicara. Ia maju dengan langkah tenang, meski matanya masih sembab. Ia memegang Alkitab kecil milik Maria yang penuh coretan warna-warni. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk doa-doa jemaat. Maria mungkin sudah tidak ada bersama kita, tapi iman dan kasihnya masih hidup di sini. Ia menunjuk ke hatinya sendiri. Anak saya sering berkata, "Mama, jangan menangis. Kita akan bertemu lagi di surga." Firman Tuhan dalam Wahyu 21:4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya percaya janji itu. Itulah yang membuat saya bisa berdiri di sini hari ini. Sejenak ia berhenti, lalu berkata, mulai sekarang, saya ingin menghibur ibu-ibu lain yang sedang berduka. Saya tahu rasanya, dan saya tahu Yesus sanggup memberi kekuatan. Sorak kecil terdengar, lalu tepuk tangan jemaat memenuhi ruangan. Bukan tepuk tangan meriah, melainkan tepuk tangan penuh penghormatan dan dukungan. Satu persatu jemaat maju untuk bersaksi. Seorang remaja berkata, saya dulu sering malas ke gereja. Tapi setelah melihat Maria begitu setia meski sakit, saya merasa malu. Sekarang saya mau serius ikut Tuhan. Seorang oma tua berkata, saya sering mengeluh sakit tulang saya. Tapi Maria yang masih anak-anak tidak pernah mengeluh, malah menghibur orang lain. Mulai hari ini, saya tidak mau lagi mengeluh. Saya mau bersyukur. Dan ada juga seorang bapak berkata, saya hampir tinggalkan keluarga saya karena masalah rumah tangga. Tapi mendengar Maria berkata, Yesus selalu bersama, saya dikuatkan. Saya tidak akan menyerah. Saya mau kembali pada keluarga saya. Air mata mengalir di banyak wajah. Semua merasa seperti disentuh secara pribadi oleh kisah gadis kecil itu.
Pendeta Samuel mengajak jemaat berdiri. Dengan suara bergetar ia berkata, "Mari kita menutup ibadah ini dengan lagu yang sangat disukai Maria, lagu yang pernah ia nyanyikan bahkan ketika tubuhnya lemah di ranjang rumah sakit." Musik mulai dimainkan pelan. Suara jemaat pun serempak menyanyikan. Not musik, Kau tetap Allah, yang layak ku sembah. Kau tetap Allah, yang layak ku tinggikan. Sekalipun dunia goyah, Engkau tetap Allah. Yesus, Kau tetap Allah. Not musik. Suasana gereja berubah jadi lautan pujian. Air mata jatuh, tangan terangkat, hati terangkat kepada Tuhan. Ada kesedihan, tetapi juga ada sukacita dan pengharapan. Di kursinya, Ayah Budi berdiri dengan tangan terangkat, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ibu Anna menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdua menyembah Tuhan bersama-sama. Setelah ibadah selesai, jemaat saling berpelukan. Banyak yang datang menghampiri keluarga kecil itu, memberikan pelukan hangat dan kata-kata penghiburan. Tapi lebih dari itu, mereka datang dengan hati yang dikuatkan. Maria mungkin hanya seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Tubuhnya rapuh, napasnya terbatas, hidupnya singkat. Tapi imannya besar. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, iman yang hidup, penghiburan yang nyata, dan bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal. Budi berdiri di depan gereja, memandang ke langit biru yang cerah. Ia berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, untuk Maria. Terima kasih karena melalui hidupnya, Engkau membawa aku kembali kepada MU. Aku berjanji, aku akan melanjutkan iman ini, hingga suatu hari nanti kami sekeluarga berkumpul kembali di hadapan MU." Ibu Anna menggenggam Alkitab kecil Maria, menciuminya lembut. Di dalamnya ada catatan terakhir yang ditulis Maria dengan tulisan anak-anaknya. "Jangan takut Mama, jangan takut Papa. Yesus bersama kita. Kita akan bertemu lagi di surga." Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bercampur dengan senyum. Sebab mereka tahu, warisan iman Maria akan terus hidup selamanya. Pendeta Samuel menutup ibadah dengan ayat dari 1 Korintus 15, 55-57. "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Dan jemaat pun serempak menjawab dengan suara penuh keyakinan, "Amin." Maria mungkin kecil, tapi imannya besar. Hidupnya yang singkat menjadi khotbah yang abadi. Ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan melalui dirinya, banyak orang kembali pada Tuhan. Iman yang diwariskan tidak akan pernah mati. Dan hari itu, seluruh jemaat pulang dengan hati yang baru, dikuatkan oleh kesaksian seorang gadis kecil dengan iman yang besar.